asatidz, sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua, pimpinan dari apapun bentuk organisasi yang sempat hadir, yang sangat-sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Yang mulia Dato' Tuhaman yang juga sempat hadir, lebih-lebih para pengurus P3KM yang sejarahnya guru kami, Kiai kami Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, tidak hanya merespon, tidak hanya mendoakan, tapi justru menjadi pengarah utama dalam organisasi ini. Mudah-mudahan beliau dengan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo yang saat ini malam ini juga bermaulid, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan segalanya, terutama dalam urusan kepesantrenannya dan santri-santrinya, dan Allah sehatkan badannya, afiahkan jiwanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk urusan akhiratnya. Dengan begitu maka kita dengan otomatis akan menjadi pengikut dan rombongan beliau, walau tidak pernah menyentuhkan kaki di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, tapi dengan kerestuan dan doa restu beliau, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk rombongan beliau. Amin Allahumma. Inilah kebanggaan yang karena saya tahu di tahun lalu saya sowan waktu sebelum ke sini, beliau langsung, saya tidak menyangka dan tidak menduga bahwa beliaulah yang memberi nama P3KM, Persatuan Kepala Kerja Kangean Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Jalil. Karena Allah dan Rasulnya kita berada di sini. Karena Allah dan Rasulnya kita berkumpul di sini. Karena Allah dan Rasulnya kita berharap keberkahan di sini. Dengan niat yang sama, insya Allah ingin mengagungkan yang diagungkan Allah, baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada yang salah dari niatan kita, mudah-mudahan Allah luruskan dan Allah benarkan. Seandainya salah dari apa yang kita pikirkan, mudah-mudahan Allah saat ini berikan hidayah, petunjuk, sehingga kita berpeluang besar untuk bukan hanya menjadi orang baik, tapi terbaik di sekian banyak umat baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saat ini kita luangkan waktu, kita sempatkan kesempatan, bukan menunggu kesempatan, tapi kita memanfaatkan kesempatan sehat kita dan juga kesempatan kita. Mudah-mudahan sekali lagi ini pertanda bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, dan kitalah orang-orang yang insya Allah benar-benar mencintai sanjunjungan baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dengan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah wa salamuhu, terlebih salawat yang kita baca bersama tadi dengan berjanji sampai mahalul qiyam, mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi bahasa kangen tetekan kita, pangestu kita. Kita senang, mudah-mudahan eka senang ya ben Kanjeng Nabi. Kita kenal, mudah-mudahan kita eka kenal ya ben Kanjeng Nabi. Saat ini kita sedang menampakkan wajah kita seolah kita menyatakan di dalam kita bersolawat, ya Rasulullah, aku rindu padamu. Aku bukan hanya yakin bahwa kau benar-benar utusan Allah, tapi aku sangat mencintaimu. Terimalah salam dari kami ya Rasul. Terimalah inilah salam dari kami dan keluarga kami. Mudah-mudahan walaupun sangat tidak pantas ini kita haturkan, kami haturkan kepada engkau karena mulianya harkat martabat engkau di sisi Allah ya Rasul. Tapi perkenankan kami mempersembahkan sholawat terhadap engkau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketahuilah hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini adalah malam yang sangat agung indallah, salamet agung. Jarang
entah berapa tahun sekali, tanggal 12 Rabiul Awal, persis malam Senin, persis kelahiran sanjunjungan baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ada 3 faktor yang kalau berdoa diterima oleh Allah. Pertama, faktor orang. Kalau Nabi berdoa pasti diterima. Syekh Abdul Qadir berdoa pasti diterima. Ini karena orangnya. Dimanapun, kapanpun, Syekhuna Khalil berdoa pasti. Kenapa? Orangnya sudah dekat, orangnya sudah diakui dan beri pangkat menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah, Syekh Uwais Al-Qarni dan orang-orang saleh berikutnya. Semuanya ini faktor orang. Yang kedua adalah faktor tempat. Seperti multazam di Ka'bah Baitullah, tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam. Siapapun yang berdoa di sana pasti diterima oleh Allah. Yang kedua adalah Raudhah, tempat Nabi, antara tempat rumah dan sekarang menjadi pekuburan Nabi dengan mimbar Nabi untuk membaca khutbah dan memberikan pelajaran sekaligus berkhutbah terhadap umat. Ini faktor tempat. Demikian juga orang-orang terdahulu, tempat Siti Maryam dipinjam sementara oleh Nabi Zakaria untuk berdoa meminta memohon anak, diterima oleh Allah. Dan yang ketiga adalah faktor waktu. Saat ini Allah izinkan kita kaula sareng parajur ekasokani ben Allah mabede acara persis nang malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Kesempatan buat kita matur ke Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita kangkui bermohon bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan, baik urusan dunia lebih-lebih akhirat. Tempat ini sangatlah istimewa indallah, faktor waktu. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau di dalam kitab tiba begitu Nabi disebutkan, terlebih peringatan kelahirannya, fahtazal arsy taraban wastibsyara, aras saja bergoncang, bergemuruh, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, sementara kursinya Allah bertambah tinggi dan menciptakan sebuah ketenangan dan kedamaian. Wamtala'atis samawatu anwara, seluruh jagat langit dipenuhi dengan cahaya keimanan, cahaya keberkahan, cahaya kemanfaatan, cahaya ampunan, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Seluruh malaikat bergemuruh, berzikir. Ada yang baca tasbih subhanallah, ada yang baca tahmid alhamdulillah, ada yang baca takbir Allahu Akbar, ada yang baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Bergemuruh semuanya. Subhanallah. Kita pun tadi alhamdulillah kita bergemuruh baca salawat untuk menandakan kecintaan kita. Kita ambil bagian di dalam mengagungkan yang diagungkan Allah. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang yang agung dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Allahumma. Kalau di dalam kitab yang tadi dibacakan, sampai sebelum Nabi dilahirkan, dari mulai ada dalam kandungan seluruh hayawan, cerita dengan fasih pakai bahasa Arab menceritakan tentang kehebatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum dilahirkan, begitu dilahirkan Sayyidina Muhammad, yang dukunnya adalah Siti Asiyah dengan Siti Maryam dengan rupa yang sangat cantik dan indah, istri Firaun dan ibu Sayyidina Isa alaihi salam, untuk menghampirinya dan sekaligus menjemput kedatangan. Bagaimana proses Nabi dikala dilahirkan? Sajidan, syakiran, hamidan,
Posisi Nabi langsung bersujud, tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah setuju saya mulja, tapi emot deka sambutan Pak Ketua Kak itu Ketua Salawat Naria. Kau le yakin saya hadir ke ento mayoritas orang kangian para lah bahasa amalulu. Walaupun mungkin ada orang yang tidak paham bahasa kangian, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah pahamkan dan tetaplah akan mendapatkan keberkahan yang besar dan manfaat yang besar dari acara ini. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, dikala baginda Rasul Sayyidina Muhammad lahir, tidaklah ada keterangan untuk menangis, justru langsung sujud. Dan api sembahan orang Paris, Perancis, Persia padam seketika. Sembahan berhala patung-patung ada yang ada di sekitaran Ka'bah langsung terjungkal balik, roboh tanpa ada yang memenggalnya. Itu mukjizat pertama kali dikala Nabi langsung sujud, semuanya langsung dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bahasa sujud pertama kali? Inilah yang insya Allah akan menjadi oleh-oleh kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, saat ini kita diajak untuk bagaimana kita sadar siapa kita, siapa diri kita, dari mana kita, dan mau kemana kita. Pertanyaan itu tanyakan jangan ke orang lain, tapi justru kepada diri kita masing-masing. Inilah modal keselamatan. Inilah modal kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Karena tidak mungkin kita akan mengenal Allah tanpa terlebih dahulu mengenal siapa diri kita, dari mana asalnya, ada di mana keberadaan kita, mau kemana kita. Carilah ilmunya. Kalau ada, kita sering mendengar ada syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Ketahuilah bahwa syariah ilmunya namanya, kalau syariah ilmunya namanya fiqh. Ada ketentuan, ada halal, ada haram, ada wajib, ada makruh, ada mubah, itu syariah. Naik tangga yang berikutnya namanya thariqah, ilmunya namanya tasawuf. Bagaimana kita membersihkan hati, membersihkan pikiran untuk menyingkirkan keraguan, lebih-lebih kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik langkah lagi kepada tangga yang ketiga, namanya tangga hakikat. Apa ilmu namanya? Ilmu tauhid, mengisahkan Allah. Kalimatul musyarrafah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naik lagi ke tangga yang terakhir, tangganya namanya ma'rifat, ilmunya namanya ilmu hikmah. Kalau ini sudah kita pahami tangga mata rantai yang 4 ini, maka ternyata kalau di dalam kitab Aqidatul Awam, mana yang harus didahulukan? Ternyata bukanlah syariat, tapi diawali dengan yang namanya ma'rifat. Awal wajibin alal mukallafi ma'rifatullah ala taklif. Pertama kali yang wajib terhadap orang yang sudah dewasa, yang tahu dan tahu, sudah cerdas berpikirnya, mengenal Allah sebelum yang lain. Tidak mengapa kita tidak tahu matematik, tidak mengapa kita tidak tahu elektronik, tidak mengapa kita tidak tahu bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi pertama kali adalah mengenal Allah. Sekali lagi, tidak mungkin kita mengenal Allah tanpa mengenal diri sendiri. Mun nyari pangeran, cek sare ka masjid, cek sare ka Ka'bah, napa boleh ka kuburan, sare ya beuna tire. Cari dalam diri kita sendiri. Inilah maknanya kenapa Allah nyatakan sajidan. Kembali kepada kenapa Nabi langsung disebutkan itu sajidan. Dari mana ini ceritanya? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah, wahai Adam, manusia pertama dicipta oleh Allah dari tanah. Dari tanah liat yang kering, dari lempung, dari tanah. Subhanallah, kalau tidak karena Al-Quran kita pasti tidak akan percaya. Kenapa?
Tanah. Masa tanah itu orang? Subhanallah. Mudah-mudahan saya tidak terlalu panjang ceramahnya ini. Tapi salah sudah saya ambil judul ini, ambil judul yang panjang ini. Lanjut. Baik. Saya ingin sekali ibadah kita menjadi berarti karena kita dilakukannya pakai kesadaran dan keyakinan. Tidak mungkin yakin itu ada tanpa kesadaran. Tidak mungkin sadar tanpa mengenal dirinya. Karena dengan mengenal diri kita akan mengenal Allah. Manusia pertama adalah Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Selanjutnya diciptakan dari nutfah, setetes air mani, air yang hina. Mari kita renungkan yang dari tanah. Mohon maaf para hadirin hadirat rahimakumullah. Allah sangat menyindir karena kita langsung tidak percaya. Makanya dalam ayat lain Allah firman-Nya, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kalau kamu masih ragu bahwa kamu diciptakan dari tanah, coba ambil. Ini sering terjadi hadirin hadirat kalau kita di kampung. Mun datang nale kopur, cakna keterangan cakna odi orang kopur ani kan apa ya aku mak mobil tes betes. Nemu kiki. Cakna odi. Dia belum tahu bahasa hidup sejati ternyata. Sangku odik pada buat odik na listrik, sangku odik pada buat odik na orang bernafas, tidak. Makanya harus kita kenali ayat kursi yang insya Allah semua kita paham. Siapa sebenarnya yang hidup? Allahul ladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Allah, kata Allah sendiri, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Al-Hayy, yang hidup itu Dia. Para jenazah saja. Makanya proses pertama ini Allah ciptakan dari tanah. Setelah lengkap sesuai dengan yang Allah kehendaki seperti saat ini, wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku. Yang ditiupkan, yang ada pada diri kita adalah ruhku. Makanya para jenazah saja menkaula acaca makin pun apa bibir kaula punten seudi pane kasih acaca lebet bibirna kaula, lebet lisanna kaula. Pasti rasa ngabes benih mata anak kaula, tapi basarna lebet mata anak kaula. Le puro lebih sapa nih. Mak pinter-pinter kak dinta. Mambu-ambu munceng kaula. Kaula labut tu paling mana tanggung jawab orang kantos kak kapri kak dinta. Cencina saminggu ning teng lecung cak pun 10 hari ore aroce. Panitia sapurana panitia. Tahun si ada cencin 15 hari habis sampean visa kaula. Ngok na orang kangen taretan. Oh Ustaz Syafi'i mun kene si banyak duit na lain tarik cakna. Tak bener ya. Tapi biarlah ini sekali lagi kaula mancing gak ditopolan ke asap taretan. Al-Fakir Muhammad Syafi'i orang kaleng nganyar kangian puduna orang si paling pudu tingkana keberkahan guru onceng gak kanto taretan dengan saudara-saudara kami tantaretan. Subhanallah. Kembali lagi para jenazah saja saya melja. Begitu Allah tiupkan ruhku, makanya kita harus sadar manusia dua petena jasmani waruh. Gila ampun itu rakin jisman waruhan bisuratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminat az-zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi antakuna umman li mustafa wa nudiya fis samawati wal ardi bi anwarihi dzatiyah. Ini penting. Allah hanya ingin memberitahu bahwa dalam saluncur manusia zahir batin ada rahasia Allah, ada adutna Allah yang sudah menjadi rahasia. Itulah sebabnya dalam firman Allah hadis kursi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia dan yang jadi rahasia itu aku sendiri. Inilah yang wajib kita kenal. Mau tak kenal itunya di akhirat lebih tak kenal para jenazah saja. Mangkana yarjunika Allah fa inna ajalallahi la'at
Bagaimana barang siapa yang menginginkan ketemu Tuhannya, ditunggu oleh Allah, dan waktu perjalanan pasti akan sampai. Mun orang buka rahasiana orang sedih, mun Allah tambah buka rahasiana tambah seneng Allah, karena dia tambah dekat, tambah kenal sayang ke dia, menyatukan dengan Allah. Itulah qul huwallahu ahad. Kembali lagi para jemaah satu saya mulji, manusia pertama yang insya Allah nanti akan saya ceritakan seperti apa ada manusia pertama itu, kok sebatin menjadi begitu. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, langsung bersujud Nabi Allah Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis, semua malaikatnya Allah langsung memberi hormat dan tunduk sujud terhadap Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Dikala itu langsung ditanya oleh Allah, ya iblis, manaka anta juga lima amartuk, kenapa kamu tidak menuruti apa yang telah kuperintahkan untuk hormat kepada kekasihku Adam? Menjawablah si iblis, ana khairum minhu ya Allah, tidakkah ada perintah yang lain ketimbang saya harus hormat kepada Adam? Dia diciptakan dari tanah, saya dari api ya Allah. Saya lebih mulia dan saya lebih hebat dan saya lebih awal ketimbang Adam, kata si iblis ini. Diulang lagi oleh Allah, wahai iblis, ini perintahku. Enggak ya Allah, tak gelem taritan iblis. Makanya orang mun ablisan elang pikiran dan hati nuranina, biru eko cak celeng, taretan eko cak moso, orang tua yang kekancana oduh. Inilah pentingnya kita emode kepesenan kalau oneng caritai sareng cakanca pengurus P3KM. Ya pun saya guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil Ahmad begitu berkunjung ke Malaysia kepada para kepala kerja, jangan hanya biarkan anak buahnya cari uang, tapi bagaimana diarahkan untuk selamat dunia akhir. Makanya inilah kaulah ke entomelo buah-buahna taretan sinanam para pendahulu. Coba saya rata uninga mun kare nyaman kare ajelan. Kenapa boleh deki cari tanah Kanjeng Nabi, insya Allah sampai pukul 12 kak dinten. Beroi lah beroi. Pompong ketemu kamu lah. Wajah ningan. Punten-punten tak kira. Para jenazah saja saya muji. Ini proses pertama. Iblis tidak mampu melihat rahasia Allah. Makanya tantaretan saya muji. Ayat kursi bilang, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mun maske orang nekat unduh apa na polet edung rahasia Allah tak gelem teh. Ingat itu. Subhanallah. Tapi palanjang kali kaulah pukul awni. Manusia kedua mungkin yang diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Kita lihat dalam Al-Quran satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Al-ayah jadi menjana. Wahai manusia, tidakkah kau sadar sebelum kau dilahirkan ke dunia kau tidak disebut? Kenapa tidak disebut? Anu tada apa sebuah inna khalaqnahu min, sadarilah kau kuciptakan dari setetes air. Faja'alnahu sami'an basira, dengan setetes air itu kau bisa melihat, mendengar, berpikir, berjalan dan seterusnya. Inna hadainahu sabil, kalau kamu mau kutunjukkan jalanmu, kuberikan contohmu, kuberikan peganganmu. Petunjuknya adalah Al-Quran. Contoh teladannya adalah Sayyidina Muhammad. Sudah lengkap semuanya. Kalau kamu ikuti itu, kau ingin selamat. Kalau kita mengoperasikan sebuah produk, apakah itu TV, apakah itu HP, pasti keluar petunjuk dari pabrik. Jangan percaya kepada yang lain. Ada petunjuk di sana.
Kalau mau hidupkan pikir ini dan seterusnya sampai lebih paham. Ada petunjuk. Tapi amit-amit para ajunan, kata Allah lagi-lagi Allah yang bilang, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Cakna Yasin. Masya Allah manusia cina tak sadar na benci na tak engak na benci na tak pikirna bahwa sengko aku bisa cap-cap aing tapi denglah hebat, denglah pinter alim, denglah apal kitab Quran hadis, denglah kaya raya, tinggi pangkat jabatan, alabun ke pangeran mubin terang-terang. Na'udhu. Dia diberikan ilmu, dia tidak merasa itu anugerah dari Allah. Dia diberikan harta, tidak merasa itu adalah anugerah dari Allah. Nabila coba pangeran norok-norok. Anak kaya aku di duit bulan alalakun jangan ucap-ucapan capai pasake ulang jentar jangan. Ini kata Allah. Maka sadarlah. Kenapa para ajudan strategi sadar apapun tidak, dunia pasti akan meninggalkan kita atau dunia akan kita ditinggalkan sebelum meninggal. Na'udzubillah. Kita meninggalkan semuanya. Walaupun uangnya banyak, mobilnya banyak dan seterusnya, kebunnya sampai tak temu hektar. Begitu dia meninggal, bukan hanya tidak ada hartanya, taritan, meski nyamana elang terakhir beda emek atau kang ngomong makin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal dunia Muhammad Syafi'i terakhir. Keluarganya datang, tetangganya datang, dimai sabek mayit nah mayit. Makanya bolehlah kalau hidup dia menjadi bintang film, artis dan seterusnya, begitu mati menjadi mayit. Tidak ada ceritanya orang kekubur nete ini alpak bejiro napa boleh kuman al si murah-murah apa nih udung-udung udah ada numpak motor si tadak gelinding nah seanya makatil otabe palengkongan kalampina yang BHS semuanya lamiri semuanya gente kalapun telolam itu pasti bukan insya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mungkin ini yang menyelamatkan kita setelah kematian kita walaupun sekejap, karena ini ada jaminan. Kita memperingati benik yang anggean benik kautalan kesombong, tapi ingin kita meraih keberkahan. Tolong abun kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini proses yang kedua. Dari mana asal semua itu? Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Seandainya bukan karena engkau hai Muhammad, tak ada punya bangsa sena. Ya Allah, ternyata dari Sayyidina Muhammad. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun khatfal minar rasti aurasfan minad diami, kata kitab Burdah. Semuanya itu dari engkau wahai Rasulullah. Bade selesa cak-cak boleh bade selesa cak-cak kuat tining tasik. Nah itu adalah ajunan Adam, Idris, Nuh, sampai 24 ngampong dek Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya kita. Oleh karenanya para hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini malam ini kita menyatakan diri bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Sayyidina Muhammad. Kehadiran kita ke sini, pengorbanan kita, pikiran, tenaga dan selanjutnya ingin kita persembahkan terima bungaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ketika bungaan bukan hanya abu keluarga teretan tak bot, lebih-lebih guru berbunga tua mantir epamilu asana Allah, amin Allahumma. Para junan sataja saya mulju, baginda Rasul telah lahir, karena bagaimanapun kalau maulid panika bercerita tentang kelahirannya baik secara universal maupun secara khusus Sayyidina Muhammad, juga terhadap perjalanan hidupnya, lebih-lebih perjuangannya. Sayyidina Muhammad SAW sudah lahir dari umur 1 tahun 2 tahun berada piara sareng Halimatus Sa'diyah nang kota Taif. Jadi tidak di Mekah.
antara Mekah sareng Taif itu ternyata 50 kilo perjalanan bis paneka 2 jam. Kak disa Kanjeng Nabi ipiarah. Dapat beberapa tahun di masa main tahun kembali ke Mekah. Sebelumnya paneka awale kala betul Fabil Madinatil Mar'u Abu Abdullah ketika dalam usia kandungan 2 bulan, sempurnanya 3 bulan. Situ abana. Sampurna umur 6 tahun epanya habis rekreasi bahasa kasarna epa entar ka angkui ziarah de ka abana, di tengah jalan ibunya pun meninggal, maka dipelihara oleh kakeknya dan selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Setelah beranjak selanjutnya umur 25 tahun dikawinkanlah, dipinang oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Nikah Kanjeng Nabi paneka ilamar benih alamar. Posisi Nabi umur 25, Sayyidatina Khadijah umur 35. Umur 40, kacik 15 tahun. Betul paneka. Seorang saudagar besar, seorang kaya raya, seorang bangsawan melamar, akhirnya dikawinlah. Maka di perjalanan inilah perjuangan dimulai. Umur 35 tahun baginda Rasul karena terjadi badai besar sekaligus banjir besar, roboh Ka'bah, dibangunlah kembali peletakan Hajar Aswad. Dinilah gelar Nabi pertama kali yang dipeloreh dari keluarga dan kaumnya, Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Orang Kak Api seneng gak Gusti Kanjeng Nabi di posisi umur 35 tahun. Perhatikan baik-baik. Sampun aloncak ka umur 40 dari 35 seneng panika lampun auzlah. Cakna bahasa kangen naat apa? Kadang pertama kelar sehari sama malam Palembang. Berdingkat lagi 3 hari 3 malam sampai 1 minggu, 2 minggu, puncaknya umur 40 sampai 1 bulan. Kirim padahal sekaula oning jarak dari telemna Kanjeng Nabi nang Mekah Ka'bah itu. Kakua aka gunung Jabal Nur atau Gua Hira 5 kilo jaraknya. Naik ke atas panika 2 jam. Tahun ini matura. Padahal sarang Siti Khadijah kirim panika. Aduh mon bibinan makin tahun ini lah boleh geruk-geruk ala kaula. Meski istua kalake mun teh siksa diluk-diluk rasana marah panika. Ana perak sorong kalakeun sendok balagaan panika. Subhanallah. Kalakeun leng sendok leng. Petong kali aja tak ada menyembunyi. Coba mau lampul mau antep semanyak saya ngamera panika tahu sakote bade kurupakan apa kak jak nala. Kalau di sana ngane benika di teman kan itu punten tak lebihan. Para junan saya mau Sayyidatina Khadijah ngirim ke atas gunung, di puncak gunung sekaula pada mau ajaran 2 jam turun apa nyamana gunung. Ya Allah, itulah perjuangannya. Dan dikala umur 40 inilah Nabi mendapatkan wahyu yang menjadi agama sampai detik ini dan sampai hari kiamat dengan diawali kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Para junansa saja begitu berjuang dan Rasul diperintahkan untuk menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama dengan sembunyi-sembunyi, ngerem-ngerem, entar kasih tamah ayo mentro salamatan roka aku. Bukan ditanggapi baik, tapi justru Rasulullah dianggap merubah agama. Rasulullah malah ingin dibunuh. Kurang lebih 3,5 tahun menyebarkannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Turunlah firman Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ayo lakukan dengan terang-terangan Muhammad dan jangan sampai kamu kompromi terhadap orang-orang musyrik. Maka disebarkanlah dengan cara terang-terangan. Kanjeng Nabi sering mengumpulkan orang, para tantaretan saya muljo nampi Kanjeng Nabi apidato di atas gunung. Muncul saking ngakaula aparengoni ibu dina gunung bodo ular parcaja sampean oh engki Rasul engki Muhammad anu hampen mulai dume tahun ing rasana nyapan motor sakalanku kiapun Kanjeng Nabi. Terus disampaikan oleh Nabi la ilaha illallah tak ada pangeran sakebai alam sunya besar nasi maudi kaula sareng para ajunan kiapun Kanjeng Nabi torema pangeran ka Allah langsung lah becik ka kapit tarita
nganan riyah pang sampai akhir nang ucap mi apa Muhammad pangalakeun bukul-bukul menawi sifatnya. Itu Nabi lanjut sampai ka ipati anak itu diusik sampai 10 tahun. Dibelanya oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib, dibelanya oleh istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ke orang-orang agak segan. Begitu sedu dua kak dinto para junat orang tak segan-segan mati anak Gusti Kanjeng Nabi. Saya ke Kanjeng Nabi buro ka daerah Taif. Buruk abereng anak angkatnya si Anyama Zaid bin Harisah. Buruk kak disa tempat Kanjeng Nabi amai ini bektoki dumi na bektoki anak-anak gede lah narima. Ternyata Nabi dilempari batu oleh anak-anak muda bensi tua-tua sampai malaikat tak tahan bekto panika ya Rasul hampian mangkin pokok ngocak gunung sikak kemak kau jepakin ke pendudukan kok oleh tompes kabeh. Apa kata Rasul? Aja ini tak gelem kolami anak na gelem. Begitu Rasulullah. Mun kena kaula tarik tahun yang boleh lah. Tak sabar. Saengke kaula menyaksikan nang Taif ada batu yang di situ Rasulullah ngiren kakondu meleleh dadi bentak betul lecak para jenazah saja. Karena kakok Kanjeng Nabi kak dinten pare epon apa kasar betul sampean lecak. Disitulah ada sejarah besar. 10 hari di Taif Kanjeng Nabi kembali boleh dekat Mekah. Sehari-hari orang turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Bapak cepetan lah. Mulai insyaallah lakukan malam berdemulutan boleh. Saampun mau hijrah ke Madinah dikepunglah rumah Rasul. Akhirnya karena ini perintah. Apa yang terjadi? Rasulullah arempek Sayyidina Abu Bakar, arempek Sayyidina Ali. Li kau tedung dina tempatna aku na kamarna, aku mangkata antara hijrah. Orang ternyata berkumpul dari para orang-orang kuat, dari para pendekar Eonjeng bin Abu Jahal sareng Abu Lahab untuk membunuh Nabi sebelum keluar dari kota Mekah. Apa yang terjadi para jenazah saja? Allah menyuruh Nabi untuk membaca wa ja'alna min bainadihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsyainahum fahum la yusirun. Saya ke Kanjeng Nabi keluar dengan Abu Bakar, mereka itu mula katondu gak kabeh ternyata tak nggak tahu ka Kanjeng Nabi. Nah, berangkatlah Kanjeng Nabi tapi ternyata begitu hampir subuh biasa Nabi keluar mak tadi keluar na Kanjeng Nabi demi gertuk labengna digedor pintunya, ternyata yang tidur dengi cuma benih Kanjeng Nabi, ternyata Sayyidina Ali. Apa kata orang-orang kafir Quraisy waktu itu? Kama Nabi Muhammad li kaulah tahu nih. Dikejarlah, maka Nabi sembunyi di gua Sur. Gua Sur aneka atinggian polek tempemun gua hiu kak dia ngerem. Ternyata benih gua perak bede botol aja bede selket-selketan asok 2 orang perak antara itu. Masuklah ke situ Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar. Sareng Sayyidina Abu Bakar karena Kanjeng lempo perjalanan dari tempat panika tuh orang lebih 10 kilo kagua gunung Sur panika. Saya ke Kanjeng Nabi panika direbahkan sampai tasarin neng ribuan Sayyidina Abu Bakar matwana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saampun nakak kapi panika steril. Panika bede setong lobeng kalupai tak esompet sareng Sayyidina Abu Bakar. Uning-uning panika si sompet kalaben patena pangapora kalaben sokona. Ternyata dalam lobeng bede olar langsung calbek sokona Sayyidina Abu Bakar. Cocok olar ternyata. Nahan sakit. Terus nahan sakit sampai menitislah air mata Sayyidina Abu Bakar. Tapi takut sampai Kanjeng Nabi tabungu pangapora tak jaga. Kaju mas kesakit. Tapi air mata tidak bisa dipungkiri karena kesakitan ben kepetian. Jatuhlah air mata Sayyidina Abu Bakar terhadap pelipis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak gerso. Akhirnya tabung tak jaga pangapora. Dilihatnya Abu Bakar sedang menangis. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, kaulah cocok olar. Cuma bedolah. Kasokan nyawana kakasina Allah. Tanya ulah, he ular. Aku nangirem karena perintahna Allah. Buru dari orang kafir Quraisy takut ipati. Bapak nanya. Ya Rasulullah,
Kaulah aibuan tahun atapa kak dinto kimpulan namanya kabar dari Gusti Allah cek sauguna kakasena Allah orang yang paling bisa masalamat dunia akhirat orang yang paling mulia dunia akhirat cek pun nyepera kakak tuh kaulah perak terus ngabesar robena ya Rasul cak naulah kaulah melastari ngabes pate lah kaulah ya Rasul cak na olar mantur tak kalah ka olar amin Allahumma olar di marapane ka diri istona ka Allah dari yakinna ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tahun-tahunan atapa ngilir lah kaulah para ajudan satrija Kak Dinto kakarena dari Mekah panas luar biasa itu yang untung kaulah tak marang mas kila ide lembarang tak oleh ngejak marang para ajudan satrija saya mulju saampun kejadian marapaneka Rasulullah langsung ngasokane ngenyem oh iyalah ya aku Muhammad ya utusan Allah aing kira cepai Sayyidina Abu Bakar tekel uning-uning datang sakejak aki taretan orang kafir Quraisy kak di ma orang Yahudi pendeta anak di ilmu detektor pada ben istilah bon ang makin paneka anjing pelacak di ilmu apa nikah orang Yahudi sosor bangwi akhirnya sampailah kepada mulut gua sur Sayyidina Abu Bakar getar-getar lah tadi aduh takut coring ngintip halik ngintip ngabes kasokona nggak tahu ya lah kawareng ibu panika anu benih gua akhirnya ketakutan maka turun debu dari Allah la tahzan innallaha mana cek teko boter cek usah tato juga susah Allah abareng dibikna kabeh maka apa yang terjadi datang kadel ngosot bekak nalampana Kanjeng Nabi Sokona datang langsung merpati panika langsung alibun ngereme kak dia datang sabung langsung agak benotope lo mulut gua panika saya kira tak kira beda dinalana padahal ongku beda sedikna panika selamatlah Nabi saya berangkatlah dek ke Madinah saampunan apa ke Madinah akun gelak panika lah tadi tola al badru alaina sudah datang mercusuar sudah datang si penerang alam sudah datang juru penyelamat war buka abis sinarima bodosan didit panik kakak kecompok nak kaulah ya Rasul situng lah atau ya Rasul Abu Ayyub Al Ansari membiarkan labung labai mancit dari pakalayan namun pada rebu nawan ada coba najuan mulai halang sentem halang tak mamalan nah labung lah apa cak na unta di matekong dialah kasokan Allah saya kesepakat kak Dima neng ternyata benar langsung neng neng edelumna Abu Ayyub Al Ansari kak dialah dimulainya perjuangan baginda Rasul 13 tahun nang Mekah 10 tahun nang Madinah subhanallah walau relatif sangat singkat perjuangan baginda Rasul sanjunjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata sampai kepada kita hari ini dan saat ini dan kita bukan hanya personalia sampai negara kita juga ikut memuliakan dengan hari libur nasional ben kaula mereng juga termasuk negara Malaysia ikut juga meliburkan seluruh aktif itu pertanda amul yakin saya amul yakin Allah alhamdulillah apa maksudnya semua itu kita khawatir terhadap firman Allah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar saungkuna kapi bagi kabutna Muhammad memang Allah yang punya keselamatan keberkahan kerajekian kemanfaatan tapi itu tak kapi semuanya berada di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita memperolehnya fasalli li rabbika wanhar yuk lakukan salat yuk berkorbanlah dalam jalannya inna syani'aka wal abtar sesungguhnya orang yang tak kendik kepedulian duit ke Kanjeng Nabi berurusan agama Kanjeng Nabi jeria orang pekek jeria orang calaka jeria orang sebekal tak sampurna odina itunya sampai ke akhirat para jenazah satu jasa mulji ke Khalil man Nabi mau said ka ento mesti ngenang mulan takut tepak ka abe orang sepekek balik inna syani'aka wal abtar persis sama dengan sepohon pohon batang kayu yang cabangnya tidak lepas dan tidak putus tapi mati pertanyaannya kenapa ini kok mati yang lain berdaun berbunga dan berbuah yang ini mati kita denger kabar padahal rambut napade bungkah napade mantir tak tertiara cak semate amin Allahumma pada asal turunan Nabi Adam pada umat Nabi Muhammad kenta andik setrum tarik tak andik sambungan sehingga terancam mati rohaninya
Milana mudah-mudahan semua kita dihidupkan oleh Allah dengan keyakinan dan senantiasa kita mendapatkan keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita hadir terhadap pengajian Maulid yang sangat istimewa ini, Allah perkenankan salah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Orang yang sepuluh juga menteri sapora aben Allah. Para guru-guru kita saya mulai macam malai alif, amburuk alif sampai saya kenal ke Allah. Mantir senantiasa juga isapora asan Allah. Dan Allah gantikan pahala yang besar dan insya Allah akan masuk rombongannya Kanjeng Nabi bersama Nabi di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jalla karim 'azimi sultan. Allahumma salli Muhammadin nabiyil amin amsi rahmatil alamin. Salatan tufarriju biha 'anna ma nunu fihi min umuri dinina wa dunyana wa akhrana wa ala alihi wa barik wa sallim. Ya muyassir yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khair wa 'afina wa qabul ridha wa syakr katsir. Ja'alana Allahu mimman yastajibu syafa'atahu wa arju rahmatahu wa rafata. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi sallikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wastunna bi dzil hurmatihi wa syurna ghadan fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratih wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna la hubbihi wa jama'atihi. Allahumma dakhilna mahul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma fi qusuriha fa innahu anziluha warhamna asmilil khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna min al-ghafilina anka wa anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'it taubati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati ayuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanu manumul qada wal usul mithliha fala tahrimhu min sabihati sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin salihi baqasana wa nabid duhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmil liqa'ika min adh-dhakirin wa ahdina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghair maftunin wala makhdulin wa akhtim lana bika bi khairin ajma'in. Allahumma qfina syarra adh-dhalimin wa ja'alna min fitnati hadid dunya salimin. Allahumma ja'al hadzal rasul al-karim lana syafi'an wa rzuqna bihi yawmal qiyamati maqaman rafi'an. Allahumma asqina min hawdi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wa ahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li ustadzina wa syekhina wal muallimina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimin muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut ta'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunub khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam taqabbal minna du'ana wa barakatil Fatihah. Amin. Iya kan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Yang baik dan benar itu dan anugerah dari Allah, dan yang salah itu dari kami pribadi. Oleh karenanya mohon maaf yang sebesar-besar atas kekhilapan dan salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada sang guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Syafi'i, yang baru saja kita dengarkan bersama, kita hayati bersama, kita cermati bersama, yang dimana kita bisa dapat menyimpulkan di manakah Tuhan kita sebenarnya dan bagaimanakah perjalanan sang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad